17. Oke, kita mulai saja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masuk tatap muka ketiga mata kuliah tata tulis laporan hari Selasa tanggal 7 ya September jam 13 sampai jam 14.40. Ingat ini waktu buat istirahat ya, jadi harus prepare ya. Saya akan share ini dulu. Aduh, mana ya? Sudah terlihat teman-teman? Udah ya? Oke, tatap muka ketiga, pokok bahasannya penelitian ilmiah ya. Untuk material tatap muka 2 itu sudah ada di Google Classroom. Dan untuk tatap muka ketiga ini PowerPoint-nya sudah ada sedikit edit ya, ada yang diubah sedikit ya. Tapi nanti video pembelajaran yang menggunakan Google Meet ini sudah bisa dilihat nanti malam insya Allah di Google Classroom ya, linknya ke YouTube. Kita mulai saja. Jadi tujuan instruksional, tujuan pembelajaran siang ini setelah mengikuti tatap muka ketiga, ini diharapkan ya, mahasiswa peserta mata kuliah dapat menjelaskan konsep penalaran ilmiah, dapat menjelaskan konsep penelitian ilmiah, dan konsep dalam menguji kebenaran hasil penalaran ilmiah ya. Jadi penalaran ilmiah ini akan menghasilkan suatu kesimpulan atau jawaban atau solusi. Ini sebelum dianggap ilmiah ya harus dilakukan pengujian. Kalau hasilnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka disebut ilmiah. Oke, kita mulai ya. Ada 4 hal yang diberikan oleh Allah pencipta manusia kepada manusia supaya hidup selamat ya, dapat hidup selamat di dunia. Yang pertama, manusia itu diberi rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Kalau yang punya rasa ingin tahu yang tingkatannya rata-rata, ini nanti digunakan untuk mencari pengetahuan. Manusia lihat sesuatu, oh jadi ingin tahu. Apa sih itu ya, misalnya kok angkat tangan terus ada sesuatu sistem yang membuka. Kalau ada dulu cerita apa itu, penyamun ya, Alibaba itu buka goa dengan mengucap kalimat semarengising, langsung guanya membuka. Itu bagaimana kok bisa gitu. Kalau zaman sekarang sih kita bisa teriak ke sesuatu ya, min buka min, itu bisa langsung membuka. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada mekanisme seperti itu. Tapi kok bisa gitu. Jadi makanya orang pingin tahu ya, karena pingin tahu dia mencari tahu. Mencari tahu bukan tahu, mencari pengetahuan. Nah, kok bisa mencari pengetahuan? Bagaimana caranya? Karena manusia diberi nalar ya. Nalar itu kemampuan untuk berpikir tentang suatu objek yang tidak di depannya. Jadi kalau orang sambil melihat tembok itu bagaimana cara membobol tembok. Terus kalau polisi lihat, oh ini tembok kok kayak gini nih,
nanti naruhnya di mana CCTV-nya. Jadi belum action tapi sudah berpikir jauh ya. Bagaimana supaya hujan tidak turun di sini gitu. Itu bagi petani tembakau ya. Setelah didapati hasil panen hasil tanaman tembakonya hancur ya karena hujan deras. Ini kalau tahun depan begini habis ini tabungan kan. Bagaimana caranya sambil lihat ke atas kanan gitu. Bagaimana caranya supaya tidak hujan. Karena di tetangga kerajaan kok bisa memindahkan hujan gitu. Jadi dia mempunyai nalar. Nah, hasil dari proses nalar ini akan menghasilkan suatu pengetahuan atau menghasilkan suatu jawaban. Kalau jawaban berarti ada pertanyaan ya. Kalau solusi berarti ada masalah. Jadi solusi, pengetahuan atau jawaban itu adalah hasil dari proses manusia dalam menalar. Nah, hasil nalar ini nanti harus diverifikasi oleh manusia yang lain. Apakah itu benar, hasil penalarannya benar, atau benar karena dia sendiri yang bilang. Jadi kalau manusia tuh 10 pendapat, 10 manusia, 10 pendapat, 10-10-nya dianggap benar ya. Nah, nanti di tatap muka ketiga ini kita akan bahas bagaimana mencari kebenaran. Ada teori kebenaran. Nah, bagaimana cara manusia itu bisa hidup dari generasi ke generasi lainnya tanpa kehilangan pengetahuan. Jadi kalau orang tuanya, leluhurnya itu berupa seni itu nanti diturunkan ya. Nah, diturunkan itu kok bisa yang diturunkan adalah tata caranya gitu. Jadi ternyata manusia mempunyai bahasa. Dengan bahasa manusia bisa menyampaikan jalan pikirannya ke keturunannya atau ke orang yang lain dari kelompoknya. Beda kerajaan seperti itu ya. Jadi 4 hal kalau Anda mau hidup selamat di buminya Allah ya Anda harus punya rasa ingin tahu, ragu-ragunya juga harus baik, mempunyai kemampuan melakukan penalaran, dan mempunyai bahasa. Jadi orang yang bisa berbahasa Inggris ya, bisa cas-cus, bisa mengerti dan bisa bicara, itu biasanya secara statistik akan mempunyai ilmu yang lebih banyak. Kenapa? Karena ilmu-ilmu pengetahuan itu ditulis oleh penemunya dalam bahasa Inggris. Terus yang berikutnya, ini membahas penalarannya. Apa sih penalaran? Ya, penalaran itu kalau lihat kata bendanya adalah nalar atau benda. Dikasih awalan pe dan akhiran an, jadi penalaran. Akhirnya penalaran itu adalah kata kerja khusus untuk manusia. Artinya apa? Ya penalaran itu hanya ada di manusia, ya. Karena punya otak, nah otak itu adalah unik. Setiap manusia unik, jadi tidak bisa otaknya itu di treatment dengan treatment yang sama, terus diinginkan hasilnya sama, itu tidak bisa ya. Jadi otak itu akan kalau 1000 orang ya 1000 kombinasi dendrit neuron yang lain-lain. Nanti di tatap muka berikutnya kita bahas ya. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir menggunakan alur tertentu untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari pertanyaan atau masalah. Jadi penalaran definisi adalah kemampuan manusia untuk melakukan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang baru atau jawaban atau solusi ya gitu. Nah, kalau hewan itu tidak punya nalar ya, tapi mempunyai insting. Terus ya, insting itu dan fungsi-fungsi lain yang sudah ada di dalam otaknya binatang itu namanya embedded ya, embedded. Jadi memori dalam Arduino itu tidak bisa di-upgrade karena di dalamnya, di dalam prosesornya nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi kalau kucing
itu dipisah dari induknya dari mulai dia lahir sampai sekarang hanya bergaul dengan Anda. Waktu dia beol itu tangan depan atau kaki depannya akan berusaha seperti menutupi pupnya itu dengan semacam ya yang di depannya apa digaruk-garuk gitu. Siapa yang ngajari? Tidak diajari, itu fungsi yang ada di dalam otaknya. Jadi sudah embedded ya, sudah embedded. Ya memang ada beberapa hewan yang mempunyai kemampuan nalar ya. Seperti manusia tapi tidak maksimal seperti apa ya? Simpanse atau beberapa spesies ikan hiu ya, itu ada. Kalau binatang yang sifatnya imajiner, walaupun itu diduga ada, namanya T-Rex ya. T-Rex itu juga sudah mempunyai daya nalar. Nalar itu yang saya bilang tadi, kemampuan untuk berpikir memutar. Gitu. Jadi kalau manusia lapar, di dalamnya ada makanan ditaruh di wadah dalam bentuk dari gelas, itu akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan itu ya. Selain dipecah, kalau dipecah kan takutnya pecahannya masuk ke makanan, jadi nggak bisa dimakan. Jadi gimana caranya? Gitu. Tapi kalau hewan di depannya ada tembok, kaca, ada makanan, dia duduk di situ nunggu aja, dia nggak paham harus muter itu nggak paham. Itu bedanya. Jadi malah membayangkan sesuatu objek yang tidak di depannya. Nah, itu manusia. Mungkin saja hewan juga seperti itu ya. Tapi karena kita tidak tahu ya, kita anggap hewan itu tidak punya nalar ya. Bisa jadi hewan itu punya nalar gitu ya. Ya kita nggak tahu ya. Karena kita tidak bisa membuktikan kita jadi hewan. Nah, hasil kegiatan menalar itu tidak sepenuhnya mempunyai kebenaran. Jadi kita harus membuktikan ya, harus kita buktikan apakah hasil dari penalaran itu mempunyai kebenaran. Kalau sudah mempunyai kebenaran namanya ilmiah. Nah, tadi kan disebut bahwa penalaran itu proses berpikir menggunakan alur tertentu. Jadi alur tertentu. Jadi penalaran itu ada dua kata kunci. Yang pertama menggunakan pola tertentu, disebut logika ya, logika. Dia punya pola tertentu. Terus dia bersifat analitik. Penalaran itu bersifat analitik atau analisis ya, analisis. Jadi kegiatan menganalisis sesuatu menggunakan pola tertentu. Nah, gitu. Jadi analisis itu adalah kemampuan kognitif manusia levelnya 4, C4 namanya analisis. Seingat saya begitu ya. Jadi melakukan analisis sistem itu artinya dapat menguraikan sistem menjadi subsistem. Jadi kalau ini kok ada adaptor ya. Adaptor itu inputnya dari PLN 220 volt AC 50 Hz, outputnya 6 volt atau 4,8 volt DC 1 ampere atau 2 ampere. Kok bisa? Jadi dia buka ya, dia buka ternyata di dalam adaptor itu ada 4 subsistem yang membentuk sistem power supply. Yang pertama adalah step down transformer, dia fungsinya menurunkan tegangan AC 220 volt menjadi katakanlah 12 volt AC. Setelah itu ada subsistem namanya rectifier. Rectifier itu ternyata fungsinya membuat tegangan AC 12 volt tadi menjadi tegangan DC tapi masih ada pulsa-pulsanya ya. Jadi di atasnya belum rata ya, masih ada pulsa-pulsa, tapi di bawah nolnya sudah tidak ada. Setelah itu dia lihat ada yang namanya filter. Filter itu suatu rangkaian yang berfungsi merubah tegangan DC yang ada pulsa-pulsanya menjadi tegangan DC tapi masih ada ripple-nya. Yang terakhir itu ada subsistem yang namanya voltage regulator. Jadi fungsinya memotong ripple tadi sehingga tegangan keluaran dari subsistem terakhir dari suatu sistem power supply itu adalah tegangan DC yang tidak ada ripple-nya. Oh, gitu tuh menguraikan. Cara kerjanya bagaimana, setiap subsistem, cara menghubungkannya bagaimana,
hubungan antar subsistem, input outputnya antar subsistem seperti apa, spesifikasinya, batasan dari sistem, dan mekanisme pengendalian. Itu namanya analisis. Ya. Jadi penalaran itu menggunakan pola tertentu ya yang bersifat analisis, ya, menganalis menggunakan pola tertentu. Jadi pola tertentu itu ya tidak bisa diubah ya. Jadi misalnya kalau membangun rumah itu kan ada polanya, pola tertentu. Membangun rumah yang pertama adalah masang genteng. Ya goblok, bego, rumahnya aja belum jadi kok masang genteng. Jadi langkah pertama dalam membuat teh adalah mencicipi teh. Ini bagaimana? Jadi membuat teh pun juga ada langkahnya. Langkah-langkah itu sudah baku. Nggak bisa diputer. Membuat teh langkah 4, terus 7, 1, 5, 6, 2, nggak bisa. Ya harus 1, 2, 3, ada langkah-langkahnya gitu ya. Membangun rumah atau gedung lantai 10 itu ya membangun base-nya dulu, pondasinya dulu. Nanti setelah itu naik sampai terakhir. Jadi ada polanya, pola tertentu. Nah, penalaran ini dapat disimpulkan adalah kegiatan berpikir oleh manusia tentunya untuk dapat memahami dan mendapatkan solusi atau menjawab suatu pertanyaan. Kalau solusi itu dari masalah, kalau pertanyaan itu dari ada masalah, kalau solusi itu ada ya juga masalah. Kalau solusi masalah, kalau pertanyaan itu ada yang ditanya. Itu ya. Jadi apa itu kejadian ya? Kejadian yang muncul di depan manusia tersebut. Jadi kalau suatu manusia mendapati bahwa dia masuk di suatu kondisi yang harus segera dia mengantisipasi, nah dia bingung. Kondisi seperti ini belum pernah dia alami. Nah, disitulah dia otaknya kayak diputer bagaimana cara supaya mendapatkan solusi. Padahal ini harus cepat-cepat, tapi dia belum pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, itu dia harus berpikir cepat. Jadi, penalaran ini ada kata kuncinya adalah ada pertanyaan atau ada masalah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada penalaran, ya gitu ya. Kalau tidak ada masalah, ya tidak ada penalaran. Manusia itu berpikir saat ada masalah. Gajinya tinggi, besar, ya, jadi leluasa. Gaji yang sekarang dipakai itu gaji 20 tahun yang lalu, oh, tenangnya bukan main seperti itu. Dia nggak bakal berputar otaknya. Ngapain? Wong diem aja sudah punya uang. Tapi begitu ini mau pensiun sekarang, bulan depan pensiun, sedangkan gajinya kalau pensiun itu hanya 1/10, berarti dia harus berpikir bagaimana cara menghidupinya dia sendiri. Menggunakan 1/10 gaji yang sudah biasa dia dapat. Nah, itu berpikir melakukan nalar. Jadi prosesornya dipaksa untuk bekerja. Jadi setelah ada pertanyaan atau masalah, Anda harus mempelajari itu masalah atau pertanyaan untuk kemudian mencari teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Ya. Itu namanya proses berpikir. Proses berpikir itu misalnya Anda di depan Anda jalan kaki lewat suatu komplek, dikasih tahu sama cecewiti komplek, jangan lewat rumah yang ujung. Kenapa? Ya terserahlah. Terus Anda nekat lewat situ, begitu jalan melewati rumah di ujung, wah anjing penjaga rumah itu keluar. Dia duduk dulu, duduknya aja 1 meter. Itu anjing duduknya 1 meter. Bagaimana kalau berdiri? Begitu selesai mikir bagaimana kalau berdiri, itu anjingnya berdiri sambil lari. Wah, tingginya 1,5 meter lari ke Anda dengan memamerkan giginya itu yang bersinar. Wah, nah Anda dihadapkan suatu fenomena. Ini mau lari ya atau bertempur, mau fighting ya, gelut dengan anjing, atau flight atau terbang atau kabur. Jadi kalau Anda dihadapkan pada dua kondisi tersebut, mau tarung atau mau kabur, itu sama-sama tubuh itu, otak itu akan berpikir, apakah
saya pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kalau itu sudah ke 65 yang pernah Anda alami, oh berarti tenang Anda gitu. Jongkok ambil batu. Nah, gitu misalnya. Atau ini belum pernah ya, begitu Anda jalan kok dikejar. Nah, ini belum pernah, bagaimana caranya? Nah, kalau belum pernah tahu solusinya dan waktunya itu digunakan untuk berpikir, gimana ya kok bisa lari? Ngomong gitu aja sudah 2 detik makin deket itu. Akhirnya karena sudah deket anjingnya lompat mau nerkam leher Anda, ternyata terus Anda itu insting. Nah, ini insting. Jadi sifat binatang Anda keluar. Jadi itu ilmu yang ada fungsi-fungsi yang sudah embedded ditanamkan oleh leluhur Anda. Begitu Anda mau diterkam terus Anda menghentakkan tahan napas, tarik napas, terus napasnya ditahan di perut bawah. Di bawah puser, tahan, terus dihentakkan. Wah, anjingnya mencelat, kaing, 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 kaing gitu. Wah, kok bisa? Nah, itu Anda kok bisa ya saya punya ilmu kayak begini. Nah, itu adalah yang namanya apa tuh? Adrenalin ya. Kalau toh misalnya hasil keputusan Anda lari, lari ya, Anda lari kan. Dikejar anjing, Anda lari. Nah, karena ada adrenalin ya yang dilepaskan oleh otak, enzim otak, adrenalin, keluarin adrenalin. Semua otot kalau kena adrenalin, otot Anda dapat power booster. Nah, gitu. Nanti begitu ada tembok, Anda lompat. Begitu lompat berhasil, anjingnya nggak lompat, Anda bingung. Ini tembok 2 meter. Saya kalau seumur hidup belum pernah lompat tembok semeter. Ini 2 meter kok bisa? Begitu nggak dikejar anjing, lompat semeternya nggak bisa. Tapi kok begitu dilempar dikejar anjing, bisa lompat 2 meter. Nah, itulah ya. Itulah yang Anda harus pelajari. Bagaimana kok bisa seperti ini? Jadi itu hasil proses berpikir. Hasil proses berpikir itu kalau tertekan, kalau manusia ditekan, misalnya dosen ya, bersabda, "Hei mahasiswa, besok kumpulin ya progres." Bisa dikumpulin lewat YouTube. Wah, stres. Karena stres akhirnya seperti 1 hari itu cepat. Cepat Anda membuat sesuatu treatment, kok bisa ya mengerjakan tugas kemarin. Padahal sekarang melek 2 jam aja nggak sanggup. Itu dari pagi sampai pagi nggak tidur bisa. Itu ada adrenalin. Nah, hasil proses penalaran manusia ini akan berbeda-beda ya. Jadi semua dianggap benar oleh manusia yang mengalami, yang melakukan proses berpikir. Jadi kalau 1.000 orang disuruh mikir untuk mendapatkan solusi, ya akan 1.000 orang dapat solusi. Tapi kebenarannya mereka bilang, ini yang paling benar, semua benar. Sehingga hasil penalaran itu adalah pengetahuan atau jawaban atau solusi itu harus dibuktikan kebenarannya. Jadi kebenarannya hakiki ya. Jadi kalau dari 20 mahasiswa D3 2019 disuruh ke Glodok, habis ini ada 20 mahasiswa disuruh ke Glodok, nanti akan ada 20 lintasan yang berbeda, tapi sampai juga Glodok gitu. Jadi ya kalau dari Jakarta ke Depok, Jakarta Depok atau Jakarta Bogor, itu pasti kalau 1.000 orang pasti punya 1.000 lintasan yang berbeda-beda. Nah, supaya negara ya pemerintah DKI ini memastikan bahwa orang Jakarta yang ke Bogor itu betul-betul nyampe Bogor, gitu maksudnya. Mereka membuat satu treatment yang hakiki, jadi namanya kereta KRL. Jadi KRL ini nggak berhenti dimanapun kecuali di Bogor. You naik di Jakarta, nanti turunnya hanya bisa di Bogor. Kecuali mau dilempar di tengah jalan lewat jendela, silahkan. Nah, itu akan memastikan kebenarannya hakiki. Kebenarannya pasti semua sama. 1.000 orang naik KRL ke Bogor, 1.000 pasti turun di Bogor gitu. Kalau nggak turun, berarti dia pingin balik lagi, hanya mungkin jalan-jalan. Artinya
pasti bener. Tapi kalau naik bis, naik kereta, bukan kereta api ya, kereta odong-odong, atau naik mobil atau jalan kaki, naik sepeda mini, sepeda balap, itu belum tentu nyampe Bogor gitu. Jadi paham untuk mencari kebenaran ya, suatu kesimpulan dari manusia kalau dikasih pertanyaan dia akan menjawab, tapi jawabannya belum tentu benar gitu ya. Nah, supaya jawaban itu atau bukan jawaban, supaya hasil proses berpikir manusia itu sama-sama benar, ya sama-sama benar. Benar itu maksudnya kebenarannya hakiki untuk satu hal, maka ada pahamnya atau mazhab ya, mazhab aliran, ada aliran. Jadi ada dua aliran yang dapat dipakai untuk mencari kebenaran. Aliran pertama adalah paham rasionalisme atau rasionalisme. Paham rasionalisme. Yang kedua adalah aliran yang disebut paham empirik atau empirisme. Yang pertama rasio itu otak ya. Jadi suatu kesimpulan atau suatu kalimat atau suatu statement dari seseorang manusia kalau masuk akal ya, masuk akal dengan sesuai dengan akalnya yang menguji, itu dianggap benar. Itu ya, kelompok bidang ilmunya itu benar. Jadi kalau ada manusia bilang, "Saya punya mobil loh." Terus kenapa? Mobil saya ini cara ngidupinnya itu hanya dengan saya mengucapkan kata. Katanya apa? Engine on. Nah, gitu bisa hidup langsung, muter. Ya mesinnya nggak berbunyi seperti itu ya. Itu kalau bagi orang yang tidak satu ilmu, satu KBI ya, wah ini orang gila lagi nih, dari mana lagi, salah makan di mana. Tapi kalau bagi orang yang satu aliran, satu ilmu maksudnya, pakai apa? Ini ya, sistem voice recognition. Iya, sistem pengenal suara. Iya. Jadi kalau engine on itu dia diucapkan oleh 1000 orang yang berbeda, itu yang tidak bisa hidup kecuali yang punya gitu. Jadi kalau yang punya suruh ngomong engine on terus direkam, diputer, berpeluang bisa gitu. Nah, itu masuk akal, namanya bukan masuk akal semua orang tapi hanya kelompok orang KBI-nya saja. Sehingga jangan ikut seminar-seminar yang bukan kelompok ilmunya. Nanti stres karena Anda anggap semua itu gila, tidak masuk akal gitu. Jadi paham-paham yang orang-orang yang mengikuti paham rasionalisme ini akan memberi label benar untuk semua kesimpulan yang disimpulkan menggunakan logika deduktif. Ya, logika deduktif itu dekrimen dari umum menjadi khusus. Jadi gitu ya. Nah, sekarang rasio itu maksudnya bagaimana? Rasio itu maksudnya gini. Suatu pernyataan disebut benar jika pernyataan tersebut mengacu atau sesuai dengan teori dan atau hasil penelitian sebelumnya yang telah memenuhi kebenaran. Nah, gitu loh. Jadi kalau Anda ngomong itu harus mengacu ke suatu kebenaran. Kalau ngomong misalnya makan daging kelinci di rumah makan X di kota Depok itu enak loh. Kata siapa? Kata Y. Kata Y itu sama-sama kenal. Oh, dia memang ahli ini, maksudnya orang yang bisa menilai suatu masakan. Kemarin kan di TV One dia ngomong, oh iya, oke, percaya. Itu ya. Jadi dari Jakarta ke Bogor itu kalau naik kereta api bener. Kenapa?
Lah itu sudah dilewati oleh banyak orang udah jutaan orang dapat ke Bogor dari Jakarta lewat rel yang sama itu. Berarti benar gitu, karena sebelumnya benar. Tapi ya, kebenaran menggunakan rasio ini perlu dibuktikan gitu ya. Karena bisa saja suatu pernyataan atau teori atau hasil penelitian sebelumnya yang sudah dikasih label benar itu suatu saat kebenarannya sudah hilang gitu. Nanti kita bahas ya. Yang berikutnya adalah paham empirisme atau empirism. Jadi orang yang paham kebenaran menggunakan teori empirisme ini adalah suatu pernyataan benar kalau dia sudah mencoba sendiri atau membuktikan sendiri pernyataan tersebut. Bakso Pak Min itu enak. Oh, itu kata 10 orang, 1000 orang kemarin, 10 orang kemarinnya lagi. Tapi saya belum percaya kalau saya belum mencoba sendiri. Jadi bagi mereka itu kebenaran yang masih bersifat katanya orang atau teori yang sudah benar, tapi tetap dia tidak percaya. Kalau dia sudah mencoba sendiri dan hasilnya benar, dia baru bilang, oh ini sesuai. Ini menggunakan logika induktif dalam menyimpulkan hasil penalaran. Jadi mengacu ke data hasil pengujian yang dilakukan sendiri. Jadi kalau Anda dari kampus UNJ ke Glodok, itu pakai jalan mana? Saya pakai jalannya si X saja. Si X itu ya pasti benar dia lewat jalan ini kan benar itu. Kalau pakai Google Map, kalau diklik dari sini ke Glodok, dia pakai X kan, lintasan X, iya benar. Tapi saya mau mencoba X seperti apa. Begitu Anda menyusuri atau mengikuti jalur yang ditunjuk, direferensikan oleh X, ternyata sampai juga Glodok. Nah, itu berarti sudah menggunakan kebenaran empiris ya. Kebenaran sudah Anda coba sendiri. Ini orang-orang tertentu yang tidak percaya kalau enggak dia sendiri yang melakukan gitu ya. Nah, penalaran ilmiah ini akhirnya disimpulkan adalah proses berpikir untuk dapat memahami suatu masalah sehingga diperoleh suatu jawaban atau solusi yang disimpulkan ya menggunakan cara tertentu, yaitu cara tertentu adalah menggunakan logika deduktif dan logika induktif. Jadi dua, jadi bukan salah satu ya, tapi kedua-duanya. Yang pertama menggunakan deduktif, menggunakan teori atau hasil penelitian orang lain yang sudah dipastikan kebenarannya, setelah itu dicoba sendiri. Nah, kalau benar berarti jawabannya itu memang benar, kebenarannya memang benar-benar hakiki. Nah, untuk menguji kebenaran ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena otak manusia itu unik ya. 1000 orang itu otaknya pasti berbeda. Sehingga kalau otaknya berbeda, jalan pikirannya yang di dalam otak yang berbeda itu pasti akan berbeda. Sehingga kebenarannya berbeda-beda. Gitu. Semua bilang benar. Kecap itu semua nomor 1. Tidak ada orang bikin kecap nomor 4. Kecap saya ini nomor 1. Kecap sate ini nomor 1. Kecap bule nomor 1. Jadi selalu nomor 1. Nah, sekarang perlu adanya teori kebenaran ya untuk membuktikan kebenarannya siapa yang benar-benar benar. Jadi bukannya ada 10 kebenaran ya. Jadi dalam proses mencari kebenaran itu menggunakan cara yang sama sehingga pasti kebenarannya sama gitu. Jadi pengujian kebenaran ini menggunakan dua teori kebenaran. Yang pertama teori kebenaran koherensi dan yang kedua teori kebenaran korespondensi. Ini untuk ilmiah ya. Kalau yang enggak ilmiah ada lagi teori kebenarannya. Kesepakatan sama teori pragmatis ya, kebenaran pragmatis. Kalau ini teori kebenaran koherensi dan korespondensi ini dipakai dalam menguji kebenaran pernyataan ilmiah. Jadi kata teori kebenaran koherensi itu bilang gini, suatu pernyataan disebut benar jika konsisten
atau berhubungan erat dengan pernyataan sebelumnya yang telah mempunyai kebenaran. Gitu. Jadi kalau Anda ngomong sesuatu yang ini konsisten atau berhubungan dengan pernyataan yang sebelumnya yang sudah pasti benar, orang akan membenarkan pernyataan Anda gitu. Karena menggunakan kebenaran koherensi. Tapi yang berikutnya, teori kebenaran korespondensi, suatu pernyataan disebut benar jika sesuai dengan hasil objek empiris atau sudah dialami sendiri oleh orang yang lain. Gitu. Jadi api itu panas. Nah, kalau orang yang sudah pernah kebakar api itu akan benar. Pernyataan dia benar. Kenapa? Saya pernah kebakar kaki saya gitu. Jadi sudah mengalami sendiri ya. Contoh teori koherensi dan teori korespondensi. Ini teori kebenaran ya. Teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi. Ini yang pertama koherensi dulu. Yang pertama adalah semua dosen punya NIDN. Ini ya, semua dosen punya NIDN. Ini suatu pernyataan yang kebenarannya sudah dipastikan. Jadi dosen di Indonesia itu mempunyai nomor induk dosen nasional. Mau event dia dosen PTN negeri atau PTS swasta yang punya NIDN gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku dosen tapi nggak punya NIDN, berarti dia bukan dosen. Kalau dia mulet, main silat, ngeles, NIDN-nya sedang diurus, ya nggak bisa. Siapa yang ngurus? Saya sendiri ngurus, nggak bisa. NIDN itu yang ngurus bukan dosennya, tapi institusinya. Jadi kalau Anda diterima menjadi dosen di perguruan tinggi X, nanti X itu akan mengurus NIDN Anda. Jadi sebelum mengajar, NIDN-nya nanti akan diberikan, akan diproses. Jadi kalau seorang manusia nama Gempur Soeharto ini punya NIDN, akan mempunyai kebenaran teori koherensi kalau dia itu adalah dosen. Gempur Soeharto nih dosen Akademi Angkatan Langit Surabaya. Betul nggak dia punya NIDN? Sebentar saya lihat dulu di PDPT Dikti. Masuk ke PDPT Dikti, masukkan nama yang Anda mau cari. Gempur, begitu Gempur spasi S keluar, Gempur Soeharto. Klik, ternyata tercatat sebagai dosen tetap di Akademi Angkatan Langit Surabaya. Begitu diklik, wow, kelihatan tuh ngajarnya apa aja, NIDN-nya dia keluar, wah, udah bener gitu. Nah, kalau mahasiswa, ini ada statement, ada pernyataan yang menyatakan bahwa semua mahasiswa itu mempunyai nomor registrasi. Nah, Ganyang Rambu Anarki ini tidak punya registrasi. Berarti bukan mahasiswa, tunggu dulu. Nggak punya atau nggak ingat atau nggak tahu kalau dia nggak punya atau punya tapi nggak punya. Ya ternyata betul-betul memang nggak punya. Terus dilihat di PDPT Dikti data kemahasiswaan. Nah masukkan Ganyang R masih nggak keluar juga, Rambu nggak keluar juga, spasi Anarki, enter. Data yang Anda masukkan tidak terdapat di database PDPT Dikti. Nah gitu. Masukkan data yang lain. Siapa yang lain? Udah itu aja. Nah, berarti tidak ada. Itu kebenaran koherensi. Ya. Terus misalkan gini, ada statement ini diperoleh dari lembar data LM7805 yang membuat adalah pabriknya sendiri. IC regulator LM7805 berfungsi sebagai konverter DC to DC ya. Dari tinggi itu dari 9 sampai 18 menjadi 5 volt. Itu benar karena itu adalah datasheet dari IC 7805. Jadi kalau Anda menemukan rangkaian penguat audio yang di situ dibahas bahwa rangkaian penguat audio ini menggunakan IC penguat audio LM7805. Anda bisa bilang bahwa rangkaian ini sesat. Loh, kok bisa sesat? Karena ini tidak
tidak sesuai ya, tidak koheren dengan pernyataan yang sebelumnya, bertentangan. Jadi ya dianggap salah. Dan itu dibenarkan, memang benar salah ini. Wong 7805 itu DC to DC converter, bukan penguat audio. Nah, ini kesimpulan ini sesat. Nah, mikrofon adalah transducer yang mengubah getaran mekanik dengan rentang frekuensi tertentu menjadi sinyal listrik atau sinyal listrik ya, sinyal sinus ya gitu. Nah, itu teori dan sudah pasti kebenarannya. Karena itu adalah definisi ya. Nah, itu ada statement sehingga mikrofon yang saya pegang ini akan dapat menghasilkan tegangan DC saat dilempar mengenai jidatnya anjing gitu. Wah, kalau buat dilempar sih bisa, tapi ini salah. Kenapa salah? Karena tidak koheren, tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya atau statement sebelumnya sudah pasti benar. Itu ya. Jadi misalnya nih, Anda belum pernah tahu yang namanya kota Bandung. Tapi dari teori, dari keterangan dokumen negara bilang bahwa ibu kota Provinsi Jawa Barat itu Bandung gitu ya. Itu ada dokumennya, ada hasil penelitiannya orang, kesimpulan lengkap lah. Terus ada yang bilang Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Itu salah. Salah karena apa? Salah karena tidak koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Gitu. Yang pertama, ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu Seramang, bukan Bandung. Kalau Bandung itu secara teori dokumen negara bilang ibu kota Provinsi Jawa Barat. Contoh teori koherensi yang lain adalah posisi matahari pagi jam 7 di langit di atas kepala Anda itu palsu. Itu kok bisa ngomong palsu? Bagaimana? Itu benar itu, ya benar. Karena memenuhi teori koherensi. Nah, teori koherensi yang tidak mengacu ke teori koherensi yang mana? Seperti ini. Jarak matahari ke bumi itu 149,6 juta kilometer. Ya enggak tahu bagaimana tuh ngitungnya ya. Terus kecepatan cahaya di ruang hampa itu 300.000 km per detik. Sehingga cahaya matahari itu memerlukan waktu merambat sampai ke bumi itu sekitar 500 detik atau 8 menit 20 detik. Sehingga posisi matahari pagi jam 7 yang di atas kepala kita dengan sudut kemiringan tertentu itu palsu. Karena posisi aslinya jauh di atas itu. Karena yang kita lihat itu cahaya matahari 500 detik yang lalu. Sambil ngomong itu ya dikurangi 500 detik yang lalu. Jadi posisi aslinya lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau menembak matahari menggunakan laser yang kecepatannya atau senjata yang kecepatan 300.000 km per detik, itu ya nggak kena karena matahari sudah mencolot di atas itu. Nah, apalagi ada statement cahaya bintang di langit di malam hari itu palsu, ya benar. Kenapa? Di malam hari itu kan kita melihat cahaya bintang. Nah, bintang yang kita lihat cahayanya di waktu malam hari itu jarak cahayanya, jarak bintangnya ke bumi itu bisa sampai 10.000 tahun cahaya. Lah cahayanya baru nyampe 10.000 tahun cahaya sebelum dilihat. Berarti jangan-jangan planetnya sudah hilang, sudah kiamat di sana gitu. Jadi UFO itu kenapa, kata teori ya, UFO itu kenapa ke bumi? Karena leluhurnya UFO itu di planet sana melihat bumi kok banyak makhluk yang nggak pakai, maksudnya pakai pakaian yang tembus gitu. Jadi maksudnya nggak pakai pakaian gitu. Kasihan amat nih makhluk. Terus mereka ke sini. Nyampe sininya berapa ribu tahun cahaya. Nyampe sini ternyata
ya manusianya masih sama, nggak pakai baju juga, tapi sudah lebih budaya lebih tinggi. Mereka kecelek, wah ternyata bumi sudah hebat. Udah deh nggak bisa balik, kenapa? Planetnya sudah hilang. Kalau gitu ngapain? Ya kumpul sama The Watcher aja di kutub selatan. Nah, mereka kumpul di kutub selatan itu. Jadi nggak ada tuh penelitian data yang hasil penelitian di kutub selatan tuh nggak ada semua. Katanya, jangan percaya saya. Atau yang berikutnya ini adalah contoh teori korespondensi. Ingat ya, teori kebenaran korespondensi ini harus dilakukan oleh orang yang sudah melakukan penelitian ini secara sendiri. Jadi sudah empiris ya, sudah pernah melakukannya. Kalau belum, enggak bisa ya. Jadi misalnya statement Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia itu benar bagi orang yang memang sudah tahu. Saya kan tinggal di Jakarta. Waktu Indonesia merdeka tuh saya masih SD itu. Sekarang udah SMP sekarang saya. Oh. Jadi kalau belum tahu statement atau belum tahu kalau negara Indonesia itu ada di bumi, ya apalagi nggak bisa jawab ini gitu. Lagu Genjer-Genjer yang viral di tahun 65 sampai 66 itu lagu aslinya dinyanyikan oleh Lilis Suryani. Benar. Ya karena yang ngomong benar itu pernah punya bapaknya, pernah punya LD-nya, punya piringan hitamnya, PH-nya, dia punya piringan hitamnya. Sekarang udah dijual 20-an juta itu karena sudah lagi dicari gitu. Jadi yang bilang lagu Genjer-Genjer penyanyi aslinya itu Lilis Suryani, itu dia punya lagunya. Atau jangan-jangan itu Lilis Suryani sendiri gitu ya. Terus Nissan X-Trail dengan nomor polisi B154 SMK itu terdaftar di Samsat Jakarta Selatan. Benar nggak? Benar. Tahu dari mana? Lah ibu saya kan kerja di Samsat. Ya kan ibu lu. Ya setelah ibu saya pensiun saya yang nerusin. Oh situ yang jadi Samsat, iya. Saya bisa lihat datanya dari sini, saya bisa lihat nih. Ini S-nya itu loh, SMK itu S-nya kan selatan. Itu wilayah saya. Saya buka dari komputer saya, terdaftar atas nama bapak ini, bapak itu. Gitu. Siwon dan Lee Min Ho adalah artis Korea Selatan. Bener-bener. Tahu dari mana lah? Kemarin ke Singapura kan lihat konsernya. Itu dia pakai bahasa Korea. Oh ya. Nmes Kamelang. Itu penyanyi cinta luar biasa. Ya saya punya CD-nya. Saya nonton juga konsernya waktu di Monas. Monas mana? Ya Monas Taman Mini, misalnya gitu. Atau LM741 merupakan IC Op-M. Bener, karena saya pernah pakai. Kalau 714 itu saya belum pernah dengar. Mungkin salah. Ini LM714 loh, bukan 741. Kalau 714 itu saya nggak berani bilang. Tapi kalau orangnya nalarnya tinggi, dia akan secara deduktif akan nyari datasheet LM714. Kalau nggak ada, berarti ini salah. Nah, karena tidak mengacu ke data koheren. Data koheren itu tidak ada data LM714 sebagai IC Op-M. Gitu. Ternyata mungkin IC-nya itu baru diproduksi sebentar siang tadi, belum dijual. Nah, kan nggak ada yang tahu tuh ya disebut salah. Jadi logika ya yang dipakai dalam penarikan kesimpulan itu ada dua ya, dalam menarik kesimpulan itu kan harus menggunakan langkah-langkah tertentu atau logika. Jadi ada dua logika yang dipakai, pertama logika deduktif dan logika induktif. Ini jangan terlalu berpikir ya bingung kok ada nama induktif, deduktif, ada koheren, ada korespondensi. Nah, nanti akan saya hilangkan itu semua menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami. Jadi logika deduktif ini penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat individu. Ini kalau pernyataan yang dipakai ini salah, ya dasarnya ya kesimpulan salah gitu ya. Jadi penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi individu itu syaratnya pernyataan yang bersifat umum tadi harus benar. Itu ya. Jadi kalau mau membuat
kue itu kan bahannya ada, selain bahan ada caranya. Jadi jangan langsung bikin seperti halnya yang di YouTube ya. Bahannya harus Anda benar-benar sesuai, harus benar. Jadi misalnya tepung terigu atau tepung tapioka 100 miligram. Terus Anda beli tepung tapioka yang sudah diplastikin ada tulisannya 100 miligram. Begitu Anda buat kok nggak jadi ya, kok bantat nih kayak pantat lu nih. Nah, begitu dicek, cek, semua bener. Ternyata ada sisa tuh satu plastik 100 miligram tepung tapioka. Pada saat ditimbang hanya 50. Wah, sialan nih. Ternyata yang jual mungkin salah menulis label. Jadi pastikan yang bahannya itu benar. Jadi kalau Anda menyimpulkan dari 10 pernyataan yang bersifat umum, itu 10-10-nya harus benar dulu. Harus dipastikan benar, baru dibuat untuk menyimpulkan. Itu deduktif. Kalau induktif itu increment ya, naik. Jadi menarik kesimpulan dari pernyataan bersifat bersifat khusus yang hasil dari suatu temuan sendiri untuk menjadikan kesimpulan yang bersifat umum. Jadi kita coba membahas contoh logika deduktif pakai contoh yang berhubungan dengan elektronik dan enggak. Logika deduktif pertama gini, semua yang bernyawa ini pasti akan mati. Ya, semua yang bernyawa pasti mati. Sugeng Kiswondo pasti mati karena dia bernyawa itu. Jadi kalau yang bernyawa pasti mati. Itu pernyataan yang bersifat umum. Sudah pasti kebenarannya ya. Itu. Yang kedua, IC regulator 7805 adalah regulator tegangan 5 volt. Terus statement yang berikutnya, ini hasil penelitian orang lain. Yang kedua, IC 7805 dapat berfungsi sebagai konverter tegangan dengan rentang 9-18 volt, keluarannya 5 volt. Terus Anda menyimpulkan, sehingga LM7805 akan menghasilkan 5 volt jika diberi tegangan 9 volt DC. Ini pasti benar karena mengikuti deduktif ya, dari yang umum jadi yang khusus. Ada lagi. Jadi Anda menguji 4 buah benda yang dipanaskan sampai 500 derajat Celcius. Kalau besi mencair, tembaga mencair, emas mencair, aluminium mencair. Sehingga Anda bisa menyimpulkan jika dipanaskan, logam akan mencair. Logam tuh apa aja? Itu tadi besi, tembaga, emas, aluminium. Nah ini juga belum tentu benar ya. Hati-hati kalau seperti ini secara logika induktif ini. Karena ada juga logam yang tidak mencair, misalnya gitu. Suatu saat ada logam. Jadi teori ini harus dibuktikan terus ya. Logika induktif ya, induktif ini harus diperoleh dari hasil hasil pengalaman sendiri. Modul sensor tegangan dapat dihubungkan dan dibaca oleh Arduino board. Itu dilakukan oleh saya sendiri gitu. Jadi saya pernah menghubungkan modul sensor tegangan ke Arduino, itu bisa dibaca. Terus saya juga pernah membuat Arduino terhubung ke sensor arus. Sehingga saya bisa menyimpulkan modul sensor analog ini dapat dihubungkan dan dibaca oleh Arduino board. Kan tegangan arus itu kan analog ya, itu bisa dihubungkan ke Arduino board. Nah, sekarang manfaat dari penarikan kesimpulan, pernyataan-pernyataan dari teori yang benar atau kesimpulan dari pengukuran sendiri menjadi suatu kesimpulan ya. Ini bisa ilmiah ya, bisa menjelaskan suatu kejadian. Misalnya adanya kecelakaan kereta api. Di stasiun Jatinegara itu ada kereta api yang diam ditabrak dari belakang. Nah, ini kok bisa ditabrak? Bagaimana? Nah, ini press release dari Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi KNKT. Dia bilang begini, setiap kereta api ini peraturannya mempunyai detachment pedal yang seperti di kanan ini. Ini kalau masinis menjalankan kereta api,
supaya bisa jalan, ini pedalnya harus diinjak. Kalau diinjak, nanti kereta apinya jalan 1 menit. Setelah 1 menit, ini harus dilepas pedalnya, karena kalau tidak dilepas, kereta apinya akan berhenti. Nah, kalau berhenti, harus diinjak lagi. Kalau diinjak 1 menit, dia jalan lagi. Nah, jadi diinjak lepas, diinjak lepas, diinjak lepas. Itu ketentuannya, itu sudah benar ya. Nah, sekarang masinis ini bertugas menjalankan kereta api, ini benar. Karena di Indonesia kereta api tidak ada yang dijalankan secara otomatis remote ya. Terus masinis kereta api adalah manusia. Benar ada namanya itu nanti. Yang mati itu masinisnya si A gitu. Nah, pada saat di TKP, tempat kejadian perkara itu di ruang masinis yang mati itu, di situ banyak unsur CO2 di tubuhnya, di bajunya, di plafonnya, di atas itu. Itu banyak CO2. Nah, secara teori, yang sudah benar ya ini, unsur CO2 ini dapat mengikat oksigen. Jadi kalau ada darah dicampur CO2, nanti oksigen di darah itu akan diikat oleh CO2. Jadi darahnya tidak ada oksigennya. Kan sudah diikat, dipeluk sama CO2, nggak bisa diapa-apain. Nah, yang kemudian data yang kemudian hasil penelitian berikutnya adalah saat ditemukan di ruang masinis yang tabrakan itu, masinisnya dalam keadaan tertidur, mati dalam keadaan tertidur pulas di kursinya. Jadi kesimpulan dari KNKT adalah penyebab kecelakaan kereta api Jatinegara adalah karena KA tidak menggunakan dashman pedal. Itu ini kan apa? Disimpulkan dari hasil penelitian ya, hasil yang dilihat di TKP sama teori-teori yang benar. Jadi masinisnya itu karena satu lain hal ada pembakaran di bawah, entah membakar siapa, CO2-nya masuk ke kabin masinis, terus masinisnya menghirup CO2, terus darahnya itu O2 di darahnya masinis itu diikat oleh CO2 sehingga masinisnya ngantuk, masinisnya tertidur. Seharusnya itu bisa diantisipasi, bisa berhenti kereta apinya. Ternyata dilihat deadman pedalnya tidak ada, jadi di shortcut. Deadman pedal itu kan membuat masinisnya jadi repot, jadi tidak efisien, jadi dilepas. Karena dilepas, jadi kereta api itu ya kalau dinyalakan ya tidak bakal berhenti, kalau tidak dimatikan. Nah, ini handle nyalanya terus dipegang terus. Jadi setelah press release KNKT terhadap kecelakaan tersebut, itu memberi saran ke moda transportasi kereta api di Indonesia supaya semua kereta api yang di wilayah hukum Indonesia menggunakan deadman pedal. Ini dari penarikan Islam menggunakan logika deduktif dan induktif. Nah, sekarang ada statement ya, kalau merokok yang ada filternya itu haram, kalau yang merokok itu beragama Islam. Kok bisa gitu? Jadi benar ini ya, secara koheren atau secara deduktif ini benar. Bagaimana kok bisa benar begini? Ini disimpulkan dari statement-statement yang sudah pasti benar semua. Yang pertama, ini hasil penelitian ya. Merokok satu batang rokok tanpa filter ini akan masuk 2-3 mg nikotin ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru itu kan fungsinya mengambil oksigen dari udara dimasukkan ke dalam darah. Darah yang sudah dibersihkan dari ginjal. Nanti darah yang dari paru-paru yang ada oksigennya akan dipompa ke seluruh tubuh menggunakan pompa jantung, dengan jantung. Nah, darahnya akhirnya kena papar nikotin. Nah, gitu. Ini menjadi sakit. Nah, supaya darahnya manusia yang rokok itu tidak ada nikotinnya, nah, caranya adalah, ini sudah hasil penelitian ya, caranya bagaimana? Oh, menggunakan filter. Filter itu ditaruh di sisi yang disedot di suatu rokok tanpa filter, dikasih filter. Nah, dengan dikasih filter itu kadar nikotin yang dihisap akan berkurang drastis, gitu ya. Nah, sekarang cara kerja filter yang dipakai untuk
menghilangkan nikotin, tapi ternyata bukan menghilangkan filter itu. Filter itu cara kerjanya adalah mengikat nikotin supaya tidak liwat, tapi diikat di dalam filter. Jadi kalau filter yang berwarna gelap itu banyak nikotinnya gitu. Bagaimana cara, ya kan kepo, bagaimana cara mengikat nikotin dalam filter itu menggunakan zat adiktif namanya hemoglobin. Hemoglobin itu kalau kena nikotin, nikotinnya akan diikat oleh hemoglobin. Nah, hemoglobin ini tidak bisa dibuat dalam rekayasa kimia ya. Jadi hemoglobin itu ternyata hanya dapat diambil dari komponen darah. Nah, karena filter itu banyak sekali sehingga untuk industri filter itu menggunakan darah babi. Dari babi darahnya dikumpulin dari semua tempat pemotongan babi, nanti darah babi itu dalam masukkan suatu wadah terus diputar dengan kecepatan berapa ribu rpm, nanti akan ada endapan lapisan. Jadi yang hemoglobin yang bukan plasmanya itu ada hemoglobin babinya itu warnanya bukan merah. Itu dijadikan menggunakan teknik tertentu menjadi bubuk. Nah, bubuk itu nanti dicampur di filter rokok. Nah, sekarang filter produsen rokok di Indonesia yang memproduksi rokok dengan filter itu diteliti. Ternyata mereka bilang filternya mereka tidak membuat tapi membeli dari luar negeri. Pabriknya hanya ada 2 yang dipakai, dua-duanya itu pada saat didatangi ke sana ternyata menggunakan darah babi. Nah, sehingga kesimpulan dari orang-orang yang ilmiah itu bilang, kalau orang manusia Indonesia umat muslim ngerokok rokok yang ada filternya, itu berarti ngemut filter. Nah, filter itu ada darah babi, komponen babi. Jadi dia ngemut babi, jadi ya haram. Nah, supaya tidak haram ya jangan ngemut, jadi buang aja filternya gitu. Sehingga ada rokok yang tanpa filter. Nah, sekarang matinya cepat mana, Pak? Ya nggak usah lihat mati cepat mana. Namanya manusia secara koheren, ya pasti mati. Manusia bernyawa tuh, ya pasti mati suatu saat. Jadi nggak usah ngerokok pun juga mati. Jadi ya nggak usah teriak-teriak. Olahraga Pak, saya nggak olahraga Pak, nggak usah mikir. Manusia kan iya mati juga. Nah ini buat teman-teman mahasiswa D3 ini. Jadi membuat, mendesain atau mempromosikan atau mengusulkan suatu sistem baru. Ini menggunakan teori atau hasil penelitian yang sudah benar. Jadi menggunakan teori kebenaran koheren atau deduktif. Pertama GPS ya, GPS ini adalah rangkaian elektronik yang dapat menerima sinyal dari beberapa satelit ya, satelit GPS ya. Di angkasa itu ada ratusan satelit GPS punyanya Amerika. Kalau bisa menerima minimal 3 saja, itu nanti sinyal dari 3 satelit itu akan diolah di dalam prosesornya dia. Nanti hasilnya adalah suatu persamaan longitude dan latitude. Jadi longitude itu suatu angka, longitude sama latitude. Itu kalau dimasukkan itu XY ya, XY-nya di posisi di bumi. Jadi untuk menentukan posisi seseorang di bumi, seseorang itu harus sedekat mungkin dengan GPS. Nanti GPS-nya itu akan mengukur posisi GPS-nya, bukan mengukur posisi manusianya. Jadi yang diukur GPS itu, yang diukur posisi GPS itu bukan posisi mobilnya atau posisi orangnya, tapi posisi GPS-nya itu, sensornya GPS itu. Jadi GPS itu akan bisa menghasilkan data longitude dan latitude dan ketinggian, atau itu dikirim ke LCD ya, LCD di GPS itu supaya bisa terlihat terbaca oleh orang, atau dikirim ke perangkat yang lain menggunakan I/O-nya dia. Jadi ada RS-232 atau pakai di dalam itu ada serial datanya. Tapi tidak bisa dilihat ya dari luar, dibuka dulu casingnya. Nah, ada statement yang kedua, ini adalah hasil penelitian yang sudah
dipastikan kebenarannya, yaitu Arduino board dapat dihubungkan dan juga membaca data dari GPS. GPS apapun bisa. Ada aplikasinya ini seperti ini, itu sudah terbukti kebenarannya. Nah, sekarang ada lagi ini datasheet dari GSM SIM 900 board. Jadi menurut perusahaan mereka yang membuat itu, dia bilang GSM SIM 900 board adalah rangkaian elektronik yang kami buat yang dapat berfungsi untuk dapat dikendalikan oleh Arduino untuk mengirim dan menerima data SMS, MMS, atau yang lain. Menggunakan GPRS atau menggunakan 2G ya, 2G atau 3G. Nah, gitu. Sehingga, nah dari 3 statement yang sudah pasti benar itu, Anda membuat suatu usulan. Jadi kami membuat sistem pendeteksi posisi suatu kendaraan. Bagaimana rangkaiannya? Begini, jika GPS board dan SIM 900 dihubungkan ke Arduino, maka akan dapat diperoleh suatu sistem yang dapat menginformasikan posisi kendaraan jika diletakkan di suatu kendaraan gitu. Ini mempunyai kebenaran nggak? Benar, sudah benar karena Anda menyimpulkannya menggunakan statement-statement dan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelum dan sudah dipastikan kebenarannya gitu ya. Tapi kalau langsung ngomong yang paling bawah ya Anda diketawain karena dasarnya apa? Pokoknya saya bisa, oh nggak bisa. Itu tidak ilmiah, kebenarannya tidak ilmiah. Gitu. Atau yang berikutnya, nah ini ya. Jadi kesimpulannya penelitian ilmiah itu adalah suatu proses berpikir yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban. Berarti ada pertanyaan ya, pertanyaan. Atau solusi menggunakan logika deduktif dan logika induktif. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi kalau menyebut suatu penelitian ilmiah itu pembuktian kebenarannya sudah menggunakan logika deduktif atau koheren dan menggunakan logika induktif. Artinya penelitian ilmiah itu menggunakan statement atau teori atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya benar. Dan setelah itu dicoba sendiri oleh penelitinya. Gitu. Dicoba benar ya benar. Jadi bukan hanya secara teori saja, tapi juga dibuktikan sendiri. Jadi penelitian ilmiah yang akan Anda lakukan, teman-teman mahasiswa D3 ini, adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian menggunakan teori. Biasanya ini indikasinya adalah adanya masalah. Masalahnya banyak banget, sehingga dalam tugas akhir itu nanti di bab satunya ada pembatasan masalah. Setelah dibatasi baru perumusan masalah, ada masalah. Nah, masalah itu kan ditulis dalam kalimat tanya, tanda tanya. Nah, kalimat tanya itu kan pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan Anda harus menjawab. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut kalau memenuhi deduktif dan induktif berarti jawabannya sudah ilmiah. Jadi jawaban sementaranya ini mengacu ke desain yang diusulkan untuk menjawab masalah, mengacu ke teori atau hasil penelitian yang terbukti kebenarannya. Nah, jawaban itu yang disebut dengan kerangka berpikir itu di bab 2, bagaimana sih kok bisa bikin, nah, jadi Anda mikir ya, ambil mikir, oh buatnya gini, kok gitu saya mengusulkan begini. Nah, begini itu masih belum tentu kebenarannya. Jadi Anda harus buktikan sendiri. Jadi Anda harus membuat sendiri rangkaiannya. Kalau diuji benar berarti sudah benar ilmiahnya. Nah, ini sudah selesai nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya nunggu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Saya tunggu sampai jam 14.40. Baru nanti kita rekamannya saya hentikan. Silakan bertanya. Apapun pertanyaannya. Ya, silakan. Logika deduktif itu
menyimpulkan suatu statement menggunakan eh, pernyataan atau hasil penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kalau ada orang yang bilang bakso itu enak, bakso di suatu tempat itu enak, Anda harus mencari teori. Baksonya apa sih terbuat dari ini? Oh, bakso kayak gini memang makanan enak, gitu ya. Terus hasil-hasil penelitian orang. Jadi orang-orang yang sudah pernah makan di sana, Anda datangi, Anda tanya, makan apa? Mie. Oh, bukan yang makan bakso saya. Ternyata ada 600 orang yang pernah makan bakso di warung bakso tersebut. Semua bilang enak. Nah, Anda menyimpulkan bahwa memang bakso di sana enak. Itu deduktif. Ya, tapi kalau induktif itu Anda buktikan sendiri gitu. Tapi tidak pakai tanya-tanya teori bahannya bakso bikin apa, kok bisa enak, renyah, gurih, atau enggak nanya-nanya orang yang sudah pernah makan di sana. Langsung Anda ke sana, Anda makan sendiri. Oh, enak. Nah, itu. Jadi kalau deduktif itu enaknya kata orang lain, kata teori, tapi teorinya benar ya. Tapi kalau induktif itu enaknya nyoba sendiri. Itu ya. Ya. Jadi kalau ada kolumnis suatu majalah bahwa supaya tidak jomblo itu teorinya begini, semua teori dia benar, tapi dia masih jomblo gitu. Nah, itu dia hanya benar deduktif secara teori, prakteknya nggak bisa dia, masih jomblo kok. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang psikolog menerangkan begini loh untuk mengelola anak-anak atau bagaimana cara berinteraksi dengan anak-anak sekarang, dengan anak-anaknya. Jadi guru-guru atau dosen-dosen yang punya anak dikumpulin, dia kasih petuah. Jadi ibu bapak nih kalau sebagai orang tua kalau ngomong sama anak harus begini begini. Wah, teorinya bagus, bukunya banyak gitu ya, seminar di mana-mana. Tapi begitu lihat kurikulum vitae, nikah aja belum, anak nggak punya, bullshit. Jadi secara deduktif dia bisa ngomong, di induktif dia belum terbukti. Begitu dia punya anak, stres, gantung diri akhirnya. Suatu saat di berita itu dia bunuh diri. Ada pertanyaan yang lain? Ya, kenapa? Nah, begitulah. Ya, jadi hati-hati ya, Jadi intinya apa? Intinya kebenaran itu bisa deduktif, bisa induktif. Tapi kalau mau ilmiah, dua-duanya harus benar. Secara deduktif pernah dilakukan dan benar, secara induktif dilakukan benar. Jadi deduktif, induktif dilakukan semua. Itu namanya ilmiah. Nah, nanti tugas akhir Anda itu sama. Bab 2 Anda itu membahas teori dan hasil penelitian yang relevan. Hasilnya apa? Desain. Desainnya harus Anda buktikan. Hasilnya benar, ilmiah. Dosennya belum pernah ngalami. Dosennya paling secara deduktif. Secara teori benar ini. Jadi benar. Tapi belum pernah ngalami, belum. Itu. Jadi Anda menang pernah ngalamin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya lihat konteksnya gitu. Kalau Anda ngomong sama orang psikolog itu bukan KBI-nya loh ya. Nanti Anda akan nggak bisa berkutik karena teori-teori mereka tuh lain. Orang psikolog itu dengan lihat wajah Anda, mereka bisa lihat rapot Anda gitu. Jadi kalau misalnya orang itu ya, dari mana lo? Terus dia matanya ke kiri atas, dia lihat gini nih. Kemarin saya beli bensin dulu. Nah, kalau orang ngomong sambil kepalanya lihat ke kiri atas, itu mengakses suatu hal yang abstrak. Jadi dia bohong. Tapi kalau lihat kanan atas, kemarin kemana? Kemarin saya ngantar ibu saya ke rumah sakit, itu mengakses memori. Jadi kalau lihat kiri atas itu mengakses suatu imajiner, bohong. Kalau ngaduk ke kanan atas, itu suatu hal yang pernah terjadi, itu benar. Tapi kalau sambil ngomong begini, lihat kiri bawah,
ya kanan bawah, itu nyari tai ini bau dari mana gitu. Nah, kayak gitu. Itu bahasa tubuh itu. Itu orang-orang psikolog. Kalau orang BIN, yang Badan Intelijen, itu cuman lihat yang dijemur di suatu rumah, itu bisa tahu, itu rumah isinya 4 orang. 2 orang sudah tua, yang satu bayi, yang satu perempuan. Jadi di situ 3 orang, 3 orang muda, 1 orang tua, yang 3 orang muda, satunya bayi. Nah, dia tahu. Tapi itu bukan KBI kita. Jadi kalau Anda ngomong sama orang psikolog, jangan mau diarahkan ke ranah psikolog. Anda putar ke arah ranah elektronik. Nah, dia kayak orang bego. Jangan bicara dengan orang yang bukan KBI-nya, ya. Jangan bicara dengan orang yang bukan KBI-nya. Oke, ada pertanyaan lain? Masa cuma 2? Segini banyak, 21 orang loh. Jadi kalau ada statement, saya bisa berjalan di atas air. Itu pertama Anda lihat dulu rasionya masuk nggak. Kalau nggak masuk, udah jangan diterusin. Karena Anda bukan habitatnya, ya, kita bukan ranahnya dia gitu. Misalnya nih, kepolisian itu kalau menghadapi kasus pembunuhan, ya, ada jenazah, ada mayit, ya, itu mengacu ke 3 kata kunci. Ada korban, ditemukan korban itu ada korban berarti. Terus ada suspek. Nah, dia harus tanya itu, ini korban ini terakhir jalan sama siapa? Tanyanya bukan ke manusia, ke binatang, ke besi yang namanya CCTV. CCTV, ini jalan ini yang punya CCTV siapa? Ada 20 rumah, Pak. Kasih surat. Saya minta rekaman CCTV di semua jalan. Nah, dari semua jalan CCTV dikumpulin jadi suatu rekaman perjalanan 2 orang. Ada 2 orang naik motor, Pak. Si merah sama si putih itu, gitu. Itu terakhir 1 menit kemudian dia mati yang putih. Jadi yang ada teorinya dan itu sudah terbukti benar bahwa siapapun orang yang bersama korban di terakhir korban itu hidup, itulah suspek. Nah, ketemu suspeknya, pegang lehernya. Jadi korban udah kepegang, terus suspek udah kepegang. Nah, selanjutnya petugas kepolisian adalah mencari yang ketiga namanya motif. Kalau enggak ada motif, 2 orang itu tidak saling kenal, tidak ada motif yang dicari, ditemukan, enggak ada motif, itu berarti bukan pembunuhan, menjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan, hukumannya tidak besar. Gitu. Kenapa, Pak? Ya kalau tidak kenal kan bunuh ngapain? Wah, dia kan ini, Pak, mau ngambil uangnya, berarti punya motif dong. Oh iya ya, ini nggak kenal gitu, uangnya nggak ada yang hilang. Di handphonenya si A sama si B itu tidak ada berinteraksi dalam memfollow di Facebook, di IG, Telegram, atau apapun medsos nggak ada gitu. Miss call-nya juga nggak pernah ada gitu. Nah itu, jadi adalah itu pembunuhan, bukan pembunuhan ya, tapi korban kecelakaan murni. Seperti halnya tabrakan kecelakaan di jalan. Bis Lorena lagi malam jam 1, hujan deras, itu kecepatan sedang. Sedangnya siapa? Katanya sedang, Pak. Berapa? 140. Oh, sedang itu. Iya, sedang, Pak, 140. Terus ada yang liwat, 1 motor, isinya 3 orang, gitu. Ya ketabrak, mati semua. Dicek, nggak ada itu hubungannya motif, nggak ada. Supirnya sampai berdiri, Pak, ngeremnya, Pak. Penumpang yang di belakang itu ditemukan di depan semua, Pak. Saking hebatnya ngerem, penumpang di belakang ke depan semua. Barang-barangnya, sendalnya di depan semua.
Jadi mati bukan ketabrak bis, tapi ketabrak keambruan orang-orang penumpang Lorena itu, Pak. Jadi yang kena sopirnya, tapi dilihat motifnya ada nggak? Kenal nggak? Enggak. Oh, berarti kecelakaan murni. Nah, itu diselesaikan secara adat kekeluargaan. Selesai. Tapi begitu kecelakaan di jalan tol, truk tangki ya, isinya minyak zaitun nabrak bis, mati semua. Ternyata sopirnya itu mempunyai motif dengan korban. Korban sama sopir ini ada hutang piutang puluhan tahun. Jadi walaupun kecelakaan seperti kecelakaan, tapi karena ada motif, ada kenal dan itu bermotif kenalannya, dihukum kena. Jadi kalau Anda mau melakukan kejahatan seperti itu tadi, ya saya bukan ngajarin ya. Ya korban tidak ada. Kalau korban tidak ada, nggak ada korban. Ya ada suspek sama ada motif juga nggak bisa kata jaksanya. Inti kan udah gue bilang, kalau mengajukan perkara itu pasal 354 ini pembunuhan ini harus ada korbannya, Nyong. Mana korbannya? Korban nggak ada, nggak bisa. Udah cari yang lain deh. Korban-korbanan kayak apa ya gitu. Itu triknya begitu. Ada pertanyaan lain? Itu tadi nyerempet-nyerempet ya pokok bahasan. Tapi belum nyenggol, masih nyerempet. Nyerempet, belum nyenggol dikit. Nah, masih ada waktu banyak nih bertanya. Lain kali jangan diam begini ya, pasif kan, harus aktif gitu. Aktif tanya, latihan gitu ya, latihan nanya itu. Baru latihan nanya, belum latihan jawab. Kalau saya dulu kuliah kayak begini, dosennya suruh nanya, wah semua nanya. Zaman dulu boro-boro suruh nanya, nggak boleh nanya. Ada pertanyaan? Masa cuman 3 orang yang nanya? Ini masih 20 orang nih belum nanya nih. 19 orang belum nanya. Ayo nanya dong, nanya apa gitu. Jadi nanti tugas akhir ya, tugas akhir Anda itu, Anda akan pantas dapat gelar AMD kalau sudah membuktikan pernah melakukan penelitian ilmiah. Nah, laporannya itu loh di bab 2, itu isinya teori dan hasil penelitian yang relevan. Itu Anda harus mencari yang benar dan koheren, dekat dengan rumusan masalah. Nah, nanti Anda akan membuat suatu desain, solusi, atau jawaban. Nah, di akhir bab 2 itu ada namanya blok diagram sistem yang diusulkan. Nah, nanti di bab 3, bab 4 itu menguji sistem tersebut. Di akhir bab 4 itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Jadi ternyata jawabannya ini benar. Secara deduktif, mengacu ke teori-teori yang benar, dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain itu benar, terus Anda membuat jawaban, dan jawaban itu begitu diuji sendiri, ternyata benar. Nah, itu namanya ilmiah. Jadi penelitiannya ilmiah, menggunakan deduktif dan empiris atau induktif. Rasional dan empiris. Rasio, empiris. Masih ingat kan disebut ilmiah itu kan 3 ya. Ada rasio, ada masuk akal. Masuk akal yang kedua, berarti kalau masuk akal ada caranya dong, ada langkahnya. Langkah-langkah tertentunya ada. Nah, langkah-langkah itu semua bisa dilihat ya. Terus karena bisa dilihat oleh panca indera, Anda bisa mengulangi langkah itu. Hasilnya sama dengan yang dia bilang. Nah, itu berarti ilmiah gitu. Tapi kalau Anda lihat ya, masak mie yamin itu, wah di YouTube banyak. Tapi kalau Anda ikuti itu langkahnya,
itu hasilnya bukan mie yamin, mie nyong-nyong. Nah, kenapa hasilnya tidak sama? Karena ada yang tidak terlihat di panca indera. Kita masukkan mie, kita masukkan minyak yang tadi sudah kita buat menggunakan 5 bumbu. Ternyata bukan 5 bumbu di situ, 50 bumbu. Anda nggak ngerti. Jadi itu tidak terlihat, kalau tidak terlihat tidak ilmiah. Jadi kalau Anda beli ketoprak ya, suatu tempat Anda lihatin tuh, oh lontongnya beli di sini, oh cabenya beli di sana, oh bawangnya direbus dulu segala macam. Tapi ada suatu cairan yang di botol, nah itu nggak ilmiah itu, kita nggak tahu, jangan-jangan kencingnya dia, jangan-jangan ada ramuan-ramuan goib di situ, kita nggak tahu. Franchise, Anda tahu franchise ya? Jadi kalau mau bikin punya tempat buat warung makan apa, tapi sebagai tempat aja. Yang dijual itu franchise ya. Franchise itu suatu merek yang menjual merek, jadi kita bisa jualan. Tapi semua bahan dari mereka. Nah itu kita nggak bisa tahu. Isinya apa kita nggak bisa tahu. Jadi McD Indonesia itu ya McD internasional kerjasama dengan perusahaan yang mau bikin McD Indonesia. Jadi menyediakan tempat, sarana prasarana, manajemen, tapi merek itunya bahan-bahannya ayamnya dari ayam lokal, tapi bumbunya mereka nggak bakal tahu. Nah yang dikasih tahu bikin itu dikasih surat perjanjian. Selama bekerja dan selama tidak bekerja lagi sampai berapa puluh tahun tidak boleh membocorkan. Kalau membocorkan nanti kena tuah, kena denda sekian, itu baru denda kelihatan. Denda nggak kelihatan seperti kasus-kasus sebelumnya. Oh yang kemarin mati tabrakan itu membocorkan rahasia. Iya, itu hati-hati. Misalnya seperti itu. Ya kayak lihat hasil penelitian tugas akhir yang sudah lulus itu ya, teman-teman Anda yang sudah jadi alumni itu. Baca aja tuh satu tugas akhir D3 yang dapat A itu tugas akhirnya. Skemanya jelas ya. Pembimbing penguji tanda tangan semua. Asli tanda tangannya. Ada rekamannya. Wah, bagus alatnya jalan. Skema jelas. Modul-modul beli di online banyak. Sketsnya bisa di-download. Tapi begitu dirangkai sendiri nggak jalan itu. Itu enggak ilmiah itu. Pada saat di ujian ilmiah benar. Begitu dijadikan laporan kan dosennya nggak mungkin ngecek. Nah itu, jadi ada tidak ilmiahnya memang karena satu lain hal kalau benar ya nanti ditiru gitu. Indonesia itu di Hollywood masih syuting, di Indonesia sudah ada filmnya. Plus 62 loh. Jangan dikira Indonesia itu hebat. Ada pertanyaan? Masih ada waktu untuk bertanya? Seperti hanya laporannya. Kalau laporan tugas akhir kan jelas ya. Kalau Anda nanti sudah bekerja gitu, tolong itu yang lulusan D3 elektronika yang baru masuk ke perusahaan kita itu ya bos itu suruh sini. Anda masuk ruangan big boss, raja. Kamu baru lulus kan? Ya baru kerja berapa bulan? 1 bulan Pak. Oke, tolong bikin laporan ya, laporan pengukuran conveyor. Itu conveyor baru dipasang oleh perusahaan rekanan. Minggu depan harus jalan produksi. Kamu coba uji coba itu conveyor. Nah, uji coba itu kan enggak mungkin bisa diomongkan ke bos, harus ada laporannya. Nah, laporan pengujian itu minimal adalah ada teori atau hasil penelitian dari conveyor itu. Conveyor itu apa? Terus yang conveyor yang dipasang di perusahaan Anda kerja itu merek apa? Terus katanya perusahaan itu conveyor yang di tempat Anda itu spesifikasinya seperti apa. Jadi Anda punya teori yang benar. Setelah itu Anda ukur, conveyor-nya diukur, nanti hasil pengukurannya apakah sesuai dengan
parameter atau sesuai dengan spek yang dibilang oleh perusahaannya. Kalau sama, Anda bisa bilang bahwa konveyor yang di-install oleh perusahaan rekanan itu telah telah benar karena mengikuti spesifikasi yang telah dituliskan di awal. Nanti laporannya Anda kasih ke bos. Bos itu tidak nyuruh Anda ngomong, udah jadi laporannya, sudah jadi Pak, dilihat. Referensinya ini bagus nih, bukunya, datasheet-nya, hasilnya, oh hasilnya begini ya. Panjang konveyor 20 meter, terus kecepatannya bisa diatur sampai sekian meter per detik, bebannya sampai sekian kilo. Dia ngubungi, manajer produksi suruh sini, ini tong minggu depan konveyor bisa dijalanin. Saya uji dulu Pak, tapi udah ada laporannya ya? Saya lihat, oh udah bagus nih Pak laporannya sesuai dengan ini. Nah itu bos konveyor itu, bos produksi, manajer produksi, dia tidak percaya begitu aja dengan laporan yang Anda buat. Dia akan cek sendiri gitu. Karena ragu-ragu kan. Rasa ingin tahu, ragu-ragu, nalar, dan bahasa. Bahasa dapat, tapi dia ragu-ragu karena teori. Ini kan mengacu ke teori, hasil penelitian Anda. Dia nggak percaya, dia pasti akan mencoba untuk menguji sendiri. Tapi mengujinya tidak lebih komplit dibanding yang sudah Anda lakukan. Kan sudah, Anda lakukan sudah. Dia pasti akan ngecek menggunakan test case alatnya. Coba konveyor itu dibebani dengan alat yang nanti kalau produksinya sedang peak itu bisa jalan nggak? Masih bisa jalan Pak? Oh ya sudah, jalan produksi minggu depan. Gitu. Jadi kalau ada konser, terus setting audionya sudah menginstall, mereka sebelum menginstall itu kan menggunakan teori yang sudah pasti benar. Bahwa kalau audio begini harus penguatannya sekian dB, segini arahnya begini, udah. Tapi tetap sebelum konser dimulai, itu asisten konsernya akan ngetes, tes 1, 1, 2, itu. Begitu nanti bandnya naik ke panggung, dia nggak langsung jebreng, dia pasti tes, twing tweng tong, teng tong, A tes A, B, C, nah gitu. Begitu jalan langsung jebret. Jadi ingat ya, ragu-ragu. Ragu-ragu. Jadi kalau ke kamar mandi mau beol itu yang pertama kali dilakukan adalah apakah airnya ada? Itu. Kalau nggak ada air, cari ada kordeng apa enggak, ada tisu apa enggak. Itulah ragu-ragu ya. Jangan langsung action. Wah, begitu selesai air nggak ada, didorong pintu, pintunya jempali. Udah, amsyong Anda. Ada pertanyaan? Jadi minggu depan paling tidak ada yang aktif lah bertanya, jangan diam kayak begini ya. Ini kucing saya kalau diam gini tahu-tahu bunting nih. Jadi harus ngomong lah paling tidak. Jadi siap gitu. Jadi kalau besok kuliah, TTL, ini malam-malam dicek isinya apa sih? Oh gini, catatannya ini bisa tanya ini gitu. Jadi efisien gitu. Jadi kalau Anda nanti bekerja di satu tempat, ya Anda tahu resikonya gitu. Kalau pacaran resikonya putus, kalau nikah resikonya cerai, ya. Jadi kalau jadi mahasiswa resikonya DO. Itu yang paling buruk gitu. Jadi kalau ngambil mata kuliah A, B, C, supaya tidak terjadi deadlock karena tugasnya numpuk nggak karu-karuan, jadi Anda stres, Anda tanya kalau ngambil mata kuliah A, tanya sama yang sudah lulus, sini dong, itu mata kuliah A kemarin gimana? Waduh, jangan sampai lu ngambil mata kuliah A bareng dengan mata kuliah B. Lah, sama dong. Nah, udah dah. Tugasnya Masya Allah. Nah, gitu. Nah, supaya Masya Allah itu hanya buat dia sendiri, Anda dari sekarang sudah siap. Tugasnya apa sih? Paling tidak sudah punya tugas-tugas itu. Oh, tugasnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Jadi pada saat itu terjadi, Anda sudah tidak kaget. Itu namanya simulator atau simulasi. Kenapa pilot itu harus sering melakukan terbang simulasi di simulator? Gitu. Karena melatih respon. Jadi mana bisa kita terbang ya, tujuan ke Bandara Juanda. Nanti pada saat mendarat bannya hilang ya. Nggak ada yang kayak begitu. Siapa yang mau terbang dengan bannya hilang? Mendarat ban yang nggak ada. Tapi Anda masuk simulator. Simulator sekarang latihan kalau mau, ini kan sudah 1000 jam nih Bapak pakai pesawat ini.
Ini pesawat ini ada data dari pabriknya, ini bannya suka hilang, Pak. Kemana? Ya, nggak tahu lah, pokoknya hilang. Jadi kita pakai simulator mendarat tanpa ban depan. Oh, coba latihan. Oh, begini caranya, begini. 10 kali pakai simulator, 1 crash, pesawatnya hancur. Tapi 9 kali, yang ke-9, kedua, ketiga sampai ke-10 itu Anda selamat. Pesawatnya hancur, biarin. Yang penting penumpangnya selamat. Pilotnya mati, nggak apa-apa. Yang penting penumpangnya selamat. Tapi nanti setelah berapa kali, sampai 40 kali latihan, itu yang rusak hanya pesawatnya aja. Nah, apakah itu dipakai? Ya enggak. Dipakainya pada saat bab 3-nya itu, pada saat induktif, pada saat terbang, kata kopilot, "Min, rodanya hilang." Waduh, tenang, kita kan sudah 200 kali pakai simulator ban hilang, udah tenang gitu. Beda kalau tidak pernah ngalami, nah stres. Stresnya aja bisa bikin jatuh, itu belum mendarat itu. Padahal yang ternyata sensornya aja yang rusak, bannya mah keluar juga. Jadi kenapa silat atau karate itu latihan mukul latihan begini aja kosong, nggak ada yang dipukul, ngeles ya. Cimande itu ngeles begini, pakai tangan satu ngeles. Yang dilatih bukan otaknya, yang dilatih itu ototnya. Otot itu punya memori. Jadi otot punya memori ya. Nah, memori yang di otot itu kalau diserang itu langsung begini. Otaknya nggak nyuruh tapi memorinya ototnya gitu. Jadi itu harus dilatih gitu. Kalau nggak pernah dilatih, stres ya. Jadi orang itu adalah mempelajari sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Supaya kalau saat terjadi dan harus membuat keputusan dalam waktu yang sempit, itu kita punya opsi pilihan mana yang mau dipakai gitu. Ya, gitu. Jadi jangan kalau dikejar anjing jangan jongkok ya, jongkok malah mati. Itu zaman old ya. Anjing zaman old yang kalau duduk anjingnya cuma 10 senti ya. Sekarang anjing sekarang kan si Doberman itu kan atau Herder itu duduknya 1 meter. Husky yang anjing sebetulnya adalah serigala itu lebih tinggi lagi. Itu sekali apalagi anjing yang kecil rahangnya gede itu namanya apa itu? Pitbull. Wah, itu yang punya berapa kali. Ya, kalau kucing aja sih pasti panas dingin digigit kucing, cakar kucing kok gigit anjing bisa mati. Jadi lebih baik ya Anda mencari teori dan hasil penelitian ya. Ya, itu Anda harus pahami, Anda literasinya harus baik. Gitu ya, Anda harus baik literasinya. Jangan sering-sering menggunakan enzim apa tadi itu? Yang kalau dikejar anjing tadi, lupa saya. Adrenalin ya. Adrenalin itu kalau Anda kecelakaan motor, itu pada saat kecelakaan itu seperti telinga Anda kan nggak mendengar apa-apa ya. Semua terjadi dalam hening ya, tidak ada suara dan slow motion. Itu kerjanya dari adrenalin. Jadi kalau Anda jatuh dari motor, kecelakaan itu tidak ada suara, tapi hanya lihat slow motion. Nah, gitu. Jadi kalau dalam kondisi yang terdesak, manusia itu otaknya manusia karena tidak melihat opsinya apa nih? Nih orang opsinya nggak ada, nggak pernah latihan, di depan ditodong, wah udah deh keluarin hormon adrenalin. Begitu hormon adrenalin keluar dari otak hipotalamus, otak nanti menyuruh hipotalamus itu mengeluarkan enzim. Enzim dialihkan lewat darah. Nah, darah tuh ada enzimnya itu. Nah, otot melihat ada enzim itu langsung mengaktifkan energi. Jadi energi yang ada disimpan di otot manusia, otot-otot manusia itu akan disimpan. Begitu dipakai dia langsung bisa 1000 kali ototnya itu bisa lebih dibanding sebelumnya. Bisa lari cepat, bisa lompat, ya. Gitu ya.
dipukul nggak kerasa waktu itu, tapi begitu di rumah sakit ya cekit-cekit, gitu ya. Ya coba aja tanya itu teman-teman Anda yang sudah menulis tugas akhir itu. Coba kalau sekarang suruh lihat tulisannya, waduh kok bisa ya gua dulu nulis kayak begini, kalau nulis lagi gua nggak bisa nulis kayak begini nih kan bukan tulisan gue kayaknya. Ya tapi itu kan bukti bahwa dia yang punya. Tentara-tentara itu begitu diserang musuhnya yang dianggap musuh, itu ngangkat temen yang luka pakai tangan kiri, tangan kanan bawa kulkas, ya, habis bisa dia. Atau tangan kiri nyeret tank, tangan kanan nyeret temennya, bisa. Tapi kalau normal ya tangannya yang lepas, nyeret tank diseret. Ada pertanyaan? Betul-betul hanya dikit pertanyaannya ya. Jadi minggu depan ya, jangan lupa banyak pertanyaan ya. Oke, sampai sini saya tutupkan saja karena tidak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.